Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Revalia Budi dengan NIM 532424046. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu routing dan mengapa penting dalam jaringan komputer. Routing adalah proses menentukan jalur atau rute terbaik bagi data untuk dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan komputer, terutama pada jaringan yang kompleks seperti internet. Mengapa routing penting? Yaitu satu, menentukan jalur terbaik. Yang kedua, menghubungkan jaringan yang berbeda. Yang ketiga, manajemen lalu lintas data. Yang keempat, redundansi dan keandalan. Yang kelima, skalabilitas jaringan. Oke, selanjutnya menjelaskan perbedaan static routing dan dinamik. Static routing yaitu rute dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, tidak berubah secara otomatis jika ada perubahan di jaringan. Sedangkan dynamic routing yaitu rute dikelola dan diperbarui secara otomatis oleh protokol routing seperti RIP, OSPF, BGP, lebih fleksibel terhadap perubahan jaringan. Singkatnya, statik, manual, dan tetap, sedangkan dinamik, otomatis, dan adaptif. Selanjutnya, contoh kasus penggunaannya. Pertama, kita bahas static routing. Contoh penerapan static routing kita bisa temukan pada jaringan kantor cabang. Misalnya kantor pusat dan kantor cabang hanya terhubung melalui satu koneksi VPN. Karena tidak ada jalur alternatif, static routing sangat cocok digunakan karena sederhana dan aman. Selanjutnya adalah dynamic routing. Contoh dynamic routing dapat dilihat pada jaringan ISP atau universitas besar, karena terdapat banyak router dan rute alternatif. Dynamic router membantu memastikan data tetap sampai ke tujuan, meskipun ada gangguan pada salah satu jalur. Baik, yang pertama kita menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Kemudian menghubungkannya menggunakan kabel serial DCA dan strike. Kemudian kita masuk ke router yang pertama, yaitu router 0. Sini kita masuk ke CLI. Kita masukkan atau kita ketik enable. Kemudian kita konfigurasi terminal. Lalu interface serial 2.0. Kita masukkan IP address 192.168.1.1, subjek 255.255.255.0. Kemudian kita set down. Di sini kita langsung exit. Kita masukkan interface FA 0/0. Kita masukkan lagi IP address 192.168.2.1, subjek 255.255.255.0. Kita langsung set down. Kemudian kita ke router 1. Kita ke CLI lagi. Kita ketik enable, terus konfigurasi terminal. Kemudian interface serial 2/0. Kita masukkan IP address 192.168.1.2, subjek 255.255.255.0. Kemudian set down. Sini kita langsung exit. Interface FA 0/0. Masukkan IP address 192.168.3.1, subjek 255.255.255.0. Kemudian set down. Oke, selanjutnya kita masuk ke PC 0. Habis ke PC 0, kita ketik desktop. Di sini kita masukkan IP address. IP address-nya 192.168.2.2. Ini subject mask itu otomatis, dan kita masukkan default gateway 192.168.2.1. Kemudian kita setting lagi ke PC 1. Kita masukkan IP address 192.168.2.3. Sama seperti yang pertama, subjek otomatis. Default gateway-nya 192.168.2.1. Kita setting lagi ke PC
ke PC 2, kita ke desktop, kita masukkan IP address 192.168.3.2. Default gateway-nya 192.168.3.1. Yang terakhir ke PC 3, kita masukkan IP address 192.168.3.3. Subjeknya otomatis, dan default gateway 192.168.3.1. Kemudian kita masuk lagi ke router 0. Di sini kita masukkan IP router 192.168.3.0. Subjeknya 255.255.255.0. Kita masukkan IP yang ada di router 0, yaitu 192.168.1.2. Sekarang kita masuk ke router 1. Masukkan IP router 192.168.2.0, subjek 255.255.255.0. Masukkan IP yang berhubungan dengan router 0 dan router 1. Masukkan IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita ke PC, yaitu PC 0. Di sini kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping 192.168.3.3. Oke, selanjutnya kita bikin sampai di PC terakhir. Baik, kesimpulan dan manfaat saya dalam memahami IP routing yaitu IP routing adalah proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan alamat IP. Terdapat dua jenis utama, static routing dan dynamic routing. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada skala dan kebutuhan jaringan. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan efisiensi jaringan dengan memilih jalur terbaik untuk data. Yang kedua, memudahkan pengelolaan jaringan terutama dalam skala besar. Yang ketiga, mengurangi downtime karena dapat merespon gangguan jaringan dengan cepat. Yang keempat, memperkuat keamanan jaringan melalui peraturan jalur data yang terkontrol. Oke, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.